Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Alfian. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat. Di dalam proyek ini saya dibantu oleh salah satu teman saya, yaitu Arman Rusli. Jadi kalau misalnya ada kesamaan antara video saya dengan video teman saya, itu karena kita memiliki proyek yang sama dengan tugas yang sama. Oke, segitu saja pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari bagian atas dulu, karena bagian atasnya adalah file CSS, jadi kita akan menjelaskan tentang CSS dulu. Dimulai dari body itu kita seperti biasa pakai margin, dan untuk background color kita menggunakan sintaks background color. Selanjutnya kami masukkan sintaks pendukung untuk desain PHP yang lainnya, dan kami menggunakan color ungu sebagai dasar warnanya. Dan kita lanjutkan ke PHP yang pertama, itu masuk ke file barang. Nah, jadi di paling atasnya itu terdapat if. If adalah kondisi variabel dan sintaks dolar biasanya digunakan dalam pemrograman untuk merujuk mengakses variabel. Nah, di situ tuh ada fungsi MySQL query juga untuk digunakan dalam PHP untuk menjalankan query terhadap database MySQL menggunakan koneksi yang telah dibuat sebelumnya dengan MySQL Connect. Fungsi ini untuk mengirimkan query SQL database dan mengembalikan hasil. Nah, terus di bawahnya juga kita menggunakan div, dan di sini kita ada div class buat pakai card. Card itu tuh untuk fitur tambahan supaya ada tabel-tabel yang berbeda. Nanti bakal ditunjukin lah. Nah, di situ tuh bakal ada juga sintaks barang, data barang itu tuh variabel dolar untuk menarik ke database-nya. Nah, di situ tuh juga ada if empty seperti yang dijelaskan pada yang di awal. Oke, dan ini merupakan contoh kode-kode lainnya. Kita langsung masuk aja ke config. Nah, config itu umumnya digunakan sebagai tempat untuk menyimpan konfigurasi dasar. Dalam sebuah aplikasi web atau sistem, terdapat 4 variabel penting, yaitu host, username, password, dbname, fanvar. Dan ada juga variabel count, itu berfungsi untuk supaya variabel di atas bisa terbaca oleh file lainnya. Nah, ini merupakan kodenya dari file tersebut. Kita masuk ke edit PHP. Untuk tampilan edit di kontennya, kita bisa dilihat di situ tuh ada perintah include yang fungsinya untuk menarik data atau perintah. Dan iset dalam PHP itu digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel bisa diatur atau tidak. Di situ juga ada variabel $_get adalah variabel super global dalam PHP yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dikirimkan oleh script PHP melalui parameter URL. Nah, itu tuh yang variabelnya tuh. Nah, di situ juga ada $db sama dengan $data, dan ada juga nama barangnya. Itu fungsinya untuk memasukkan data ke dalam database, dan yang digunakan tanda kurung itu harus sama persis dengan database yang ada di MySQL-nya. Nah, ini merupakan ada juga contoh lainnya. Nah, ke bawah. Oke, kita tarik dulu ke atas. Mungkin ada beberapa kode yang belum saya jelaskan. Oke, nggak sengaja kepencet tadi, dan kayaknya sepertinya sudah deh. Kita langsung next ke file selanjutnya aja, yaitu index PHP. Kita lihat lagi. Oke, index PHP. Index HTML adalah file utama yang akan diakses oleh browser ketika Anda membuka suatu directory atau situs web. Fungsi utamanya untuk menyajikan konten awal atau halaman utama dari situs web. Nah, di sini tuh ada juga sintaks $_array yang fungsinya untuk menambah satu elemen tambahan. Oke, kita lihat lagi ada sintaks apa aja. Di situ tuh juga ada sintaks input. Input tuh fungsinya untuk memasukkan data. Terdapat 5 data, yaitu barang, harga, quantity, subtotal, dan tambah. Nah, seperti yang dilihat, itu tuh merupakan nanti fitur-fitur yang ada di dalam websitenya. Dan terdapat beberapa variabel seperti $_insert, itu fungsinya untuk menyambungkan ke database-nya. Oke. Nah, di situ juga ada beberapa sintaks yang akan digunakan untuk webnya.
Eh, ada juga if insert yang seperti dijelaskan tadi. Kita langsung lagi ke laporan PHP. Nah, untuk sintaks PHP ini tidak terlalu beda, saling tarik-menarik dari file lain dan menyambungkan ke database, dan juga dibuat card. Itu fungsinya untuk tampilan webnya supaya mempermudah untuk membuat card yang nanti akan ditaruh di center dan untuk berisikan nama dan password. Untuk sintaks echo $ID yang ada di dalam kurung harus sama persis dengan database. Jika tidak, sedikit aja akan terjadi error. Nah, ini merupakan contoh sintaksnya ke login PHP. Login PHP yang fungsinya untuk membuat login di tampilan awal yang sebelum masuk ke webnya. Nah, jadi yang pertama itu ada $_session digunakan dalam PHP untuk menyimpan dan mengakses variabel sesi antar halaman atau perintah dari pengguna yang sama. Ini memungkinkan Anda menyimpan informasi dari server yang terkait dengan sesi pengguna tertentu, seperti data login atau referensi penggunanya. Nah, kita masuk ke logout. Logout ini yang penting terdapat sintaks untuk menyambungkan ke location index PHP. Jadi ada sedikit aja ya sintaks dari ininya. Nah, kita juga ada pengaturan PHP, dan untuk sintaks ini cukup mirip-mirip dengan yang di atas tadi. Sebenarnya pengaturan PHP itu untuk identitas toko yang akan dipamerkan di konten, terdiri dari nama toko, telepon, alamat, dan lain-lain. Nah, ini merupakan sintaksnya, dan di situ tuh ada card header, itu fungsinya untuk membuat card lagi. Jadi ada banyak card lah nanti tampilan di dalam websitenya. Nah, pengaturan itu untuk mengubah di dalam ininya ya, websitenya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi mengubah melewati codingan. Jadi kita bisa mengubah langsung dari dalam websitenya. Jadi itu adalah review secara singkat atau penjelasan secara singkat tentang kode-kode PHP untuk membuat website kami. Selanjutnya, untuk membuat website PHP, kita memerlukan yang namanya exam yang fungsinya untuk membuat database. Jadi kita masuk ke exam dulu, kita akan menjelaskan tentang examnya. Nah, di examnya itu, sebelum kita masuk exam, jangan lupa kita men-start Apache dan MySQL. Fungsinya supaya kita bisa masuk ke MyAdmin-nya. Nah, kan sudah, kita langsung masuk ke adminnya. Sebentar, kita nunggu dulu, agak lama emang. Oke, jadi itu untuk membuat database-nya kita perlu masuk ke exam. Nah, ini dia tampilan dari PHP MyAdmin-nya. Jadi untuk membuat new file, kita bisa membuat dengan fitur baru yang tersedia di PHP MyAdmin. Nah, setelah ini kita bisa membuat beberapa database di PHP MyAdmin, dan nama database yang kita gunakan untuk membuat project ini adalah tb_kasir. Kita cari dulu nama databasenya. Oke, kita pencet. Dan di dalamnya itu terdapat 4 kolom, yaitu kolom barang, keranjang, laporanku, dan login. Nah, saya juga akan mempraktekkan sedikit gimana cara menggunakan PHP MyAdmin-nya. Kita pertama itu membuat file baru. Nah, setelah itu kita buat nama database-nya sesuai kebutuhan atau nama database yang kita mau. Setelah ditulis nama database yang kita mau, kita pencet buat. Itu fungsinya untuk masuk ke langkah-langkah selanjutnya. Nah, mungkin segitu aja sedikit cara untuk membuat database baru. Kita akan mulai untuk melihat isi web atau mereview web yang telah kita buat. Jadi kita membuatnya dengan nama tugas sekolah. Dan info aja, sebelum kita masuk ke sini, kita harus meletakkan filenya itu di file htdoc, dan itu terdapat di file manager. Ini merupakan tampilan dari website yang telah kami bikin. Oke, kita akan review dari login. Nama username-nya itu admin. Nah, nanti nama username-nya bisa kami ubah di dalam websitenya. Nah, dengan nama admin kita menggunakan password 12345.
Oke, setelah password dan ini dimasukkan, kita akan langsung login. Dan ini merupakan tampilannya. Nah, pertama kita tuh ada di tampilan kasir. Di tampilan kasir itu ada tanggal transaksi, kode barang, nama barang, harga, quantity, dan lain-lain. Tetapi yang dapat kita isi itu hanya kode barang, quantity, dan bayarnya. Kenapa? Karena yang lainnya itu bersifat otomatis. Jadi bisa langsung keisi sendirilah. Nah, ini merupakan kode-kode barangnya. Jadi kalau misalnya kita pencet tuh ada nama barangnya. Nah, kena dari mana sih nama barangnya? Nah, jadi nama barangnya itu ada di tempat lain. Jadi ada di barang. Nah, ini merupakan deskripsi kode barangnya, ID barangnya, dan nama barangnya. Di sini kita juga dapat mengedit dan menghapusnya. Nah, kita coba masukkan ID barang yang kita mau atau barang yang kita mau gunakan. Kuantitinya itu sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Bayarnya itu sesuai dengan duit yang akan kita bayar nanti. Oke, ini merupakan contoh saja ya. Kita tambahkan dan langsung masuk ke kasir atau card sebelahnya. Nah, sepertinya ya, dan cardnya ini berfungsi di sini. Oke, kita masuk ke file lainnya. Oke, kita ada di laporan data. Nah, laporan data ini merupakan laporan data yang masuk atau data yang keluar. Di sini juga terdapat beberapa fitur yang dapat mendownload PDF, ngeprint, Excel, dan lain-lain. Lengkap lah istilahnya. Di sini kita juga dapat menghapus data yang sudah masuk. Jadi, begitulah fungsi dari laporan tersebut. Nah, kita masuk ke pengaturan atau account setting. Nah, account setting ini tuh untuk yang saya bilang tadi di awal, itu untuk mengedit dari dalam. Jadi kita nggak perlu tuh capek-capek lagi ngedit di codingan, kita bisa langsung ngedit di dalamnya. Nah, kita masukkan apa saja data yang ingin kita ubah. Nah, kita tidak hanya mengubah tampilan dalamnya saja, kita bisa mengubah tampilan loginnya, seperti username-nya dan password-nya. Oke, setelah sudah kita pencet update dan kita berhasil untuk merubah tampilan serta login dari website ini. Oke, ini merupakan file barang, jadi kita bisa ngedit, ngapus, dan itu nama website kita itu merupakan hyperlink. Jadi kita bisa langsung ke YouTube SMKN1 atau IT1. Ini merupakan fitur tambahan yang kami tambahin supaya bisa langsung masuk ke channel YouTube yang akan kami tuju. Nah, mungkin begitu saja review dalamnya. Kita langsung coba keluar lagi. Gimana sih kalau misalnya kita memasukkan username atau password yang salah? Oke, coba kita menggunakan sasalan lah. Dan kita menggunakan password asal-asalan dan otomatis itu bakal gagal karena tidak sesuai. Jadi itu adalah video yang telah saya buat. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.